Halo, selamat datang kembali di Bukan Gila Bola Channel. Bertemu kembali bersama gua Bung Gempal. Kali ini gua nggak make setelan kayak biasanya ya, jaket atau jas dan lain sebagainya. Karena ini pagi-pagi, jadi gua langsung buat video aja nggak usah lama-lama. Di sini gua nggak bakal gua bakal ngebahas satu video yang gue ini agak geram lah. Jujur aja nih, gua agak kesel, gua agak gemes gitu loh bacanya. Gua agak gemes lah buat nanggepin pernyataan ini sebenarnya. Jadi timnas Indonesia itu secara tidak langsung kita tuh kayak seolah-olah diremehin. Diremehin sama Alex Pastor. Katanya Indonesia itu nggak realistis lah buat masuk ke Piala Dunia. Dalam tanda kutip tuh ya ngimpi. Alex Pastor, asisten pelatih Patrick Kluivert yang disebut katanya profesor, katanya pinter, katanya jago ngeracik taktik. Fucked up ya. Alex Pastor dan jajarannya itu dipecat setelah kegagalan timnas Indonesia dan dirinya itu waktu pas kekalahan melawan timnas Arab di Jeddah. Setelah kegagalan itu melawan timnas Arab, terus lawan Irak kan gagal dua-duanya ya. Dia itu nggak balik ke Indonesia. Jadi dia langsung balik ke Belanda. Mulai dari Denny Lanzat, kalau tidak salah ada Denny Lanzat, terus ada Patrick dan juga beberapa jajaran kepelatihannya yang mereka itu nggak balik ke Indonesia. Ha Mereka langsung balik ke Belanda. Kan harusnya mereka kan baliknya ke Indonesia dulu kan. Seenggaknya dia preskon lah, dia bincang-bincang dengan media, tapi ini enggak. Dia langsung cabut dari Arab ke Belanda. Dalam artikel dari Bolanet yang disampaikan Pastor ke Ziggo Sport, intinya Pastor itu bilang kalau jadi Pastor ditanya terkait pemecatannya dia dari timnas Indonesia serta, eee, info yang bisa dia sampaikan terkait apa yang terjadi di timnas Indonesia mulai dari para pemain hingga dari federasinya. Di sini gue mencoba untuk membuat satu inti aja yang secara keseluruhan dapat gue simpulkan bahwa Pastor ngomong katanya tim peringkat 119 bisa ke Piala Dunia, nggak logis, nggak realistis. Terus juga ada statement-nya dia lagi, target nggak masuk akal. Jadi klausulnya PSSI itu katanya dia, PSSI itu memberikan 3 persyaratan, 3 klausul yang harus dilakukan dan harus dijalani oleh Alex Parsor dan timnya. Mulai dari timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, terus jangka panjang atau lain sebagainya gue lupa. Intinya terus juga ada statement Pastor lagi yang bilang katanya lawan yang sulit karena harus melawan Arab dan Irak. Lu bayangin. Nih gua jelasin lagi ya. Tim peringkat 119 bisa ke Piala Dunia, nggak logis, nggak realistis katanya. Lu bayangin Alex Pastor ngomong kayak begitu. Kesel nggak lu? Dibilang kita tuh kita nggak realistis kita masuk ke Piala Dunia. Kesel nggak lu? Kita udah berada di round 4 dibilang kayak gitu. Terus juga lawannya kita timnas Arab sama timnas Irak, yang secara kualitas kita bisa ngimbangin mereka berdua. Tapi dengan seenak udel ya dibilang, "Ngapain sih nggak realistis banget, timnas ranking 119 mau lolos ke Piala Dunia itu nggak logis." Lu bayangin aja dia ngomong kayak begitu, kesel nggak lu? Kalau lu yang ngomong kayak gitu sintayong di round 1 ketika kita belum maju sejauh ini, kita masih bisa terima Bos. Kita masih bisa terima kalau kalau timnas Indonesia masih berada di round 1. Gini deh, waktu kita di round 1 kita lawan Brunei, kita masuk lolos ke round 2 dan sebagainya, round 3. Lu pernah ngebayangin nggak pas di round 2 kita bakal lolos ke Piala Dunia? Jujur aja nih, nggak ada. Gue juga nggak ngebayangin kalau kita lolos ke Piala Dunia pada saat kita round 2. Gue nggak ngebayangin. Pas kita di round ketiga, kita ada change, ada peluang. Akhirnya mindset kita agak berubah nih. Kayaknya yakin deh kalau timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia deh. Kayaknya gue yakin deh kalau timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Masuk ke round 4, makin yakin lagi kita, apalagi ketemunya lawannya Arab, yang secara kualitas kita bahkan bisa dibilang cukup di atasnya Arab, Bros. Ibaratnya kita menang sekali, seri sekali lawan Arab pada zaman Sintayong. Terus juga secara kualitas timnas Irak dengan pemain timnas Indonesia yang sudah makin banyak berkembang, banyak pemain diaspora yang
berada di lini-lini penting, belakang, tengah, depan, kiper. Itu tuh menunjukkan bahwa kita tuh sebenarnya punya kualitas, kita punya satu peluang untuk bisa memaksimalkan peluang ini untuk bisa kita lolos ke Piala Dunia. Tapi mereka datang, mereka, Pastor, Patrick dan lain sebagainya, datang dengan jiwa yang pesimis. Mereka tuh datang dengan tidak punya semangat untuk bisa menang dan berjuang di lapangan. Ya lu bayangin aja mereka mereka aja udah ngeluh Bos, dikasih klausul aja mereka udah ngeluh. Ngeluh kalau misalkan itu nggak logis katanya. Keinginan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia dalam waktu yang singkat itu nggak logis kata dia. Ya ngapain diambil kalau kayak begitu? Terus katanya lawan yang sulit karena harus lawan Arab sama Irak, yang tadi gue bilang, mereka nggak jauh-jauh banget kualitasnya. Kita punya pemain-pemain bagus, tapi memang secara statistik, secara kualitas, kepelatihan, sistem yang kita buat itu nggak ada Bos. Yang disalahin bukan pemainnya, elunya. Lu gimana ngeracik taktiknya, lu gimana, membuat skema-skema, taktik permainan yang bener-bener bisa, efektif di lapangan. Faktanya apa? Nggak ada kan Bos. Terus dibilang malah kita yang nggak realistis. Gundulu nggak realistis, gimana kita nggak realistis? Kita punya pemain yang bagus. Pelatih sebelumnya itu yang ngebawa kita punya mindset seperti ini, Bros. Pelatih sebelumnya Sintayong itu yang ngebawa kita punya mindset bahwa kita bisa lolos ke Piala Dunia. Setelah STY dipecat, datanglah sekelompok orang-orang Belanda kayak lu nih, datang dengan jiwa pesimisnya. Lu justru malah menghancurkan bagaimana mimpi kita itu sudah dibangun di dalam mindset kita, Bos. Akhirnya apa? Dari lu tidak punya semangat, tidak punya, rasa optimis, tapi justru malah mengedepankan rasa pesimis, itu tuh menghasilkan apa? Output-nya apa? Kekalahan Bos, performa buruk di lapangan, 0 poin, kita nggak punya poin sama sekali di round 4, masuk playoff enggak juga, masuk round 5 enggak juga kan. Harusnya tuh kita bisa menang Bos pada saat itu. Masyarakat tuh jadi kesel, jadi marah, jadi emosi. Kita tuh udah marah, kita tuh udah emosi gara-gara kita nggak masuk Piala Dunia. Seenggaknya kita masuk ke round 5, ini enggak sama sekali. Lu udah buat kita emosi, ditambah dengan statement lu kayak gini, makin emosi pula kita, Bos. Lu nggak pantes lah kalau ngomong Indonesia nggak logis buat masuk Piala Dunia, kita logis kok. Kita bisa lolos ke Piala Dunia, Bos. Kita logis dengan permainan kita yang dengan pemain-pemain kita yang kayak seperti ini. Kita logis dengan lawan yang kita hadapi, lawan Arab, kok lu kalah? Sintayong menang 2-0 sama seri 1-1 Bos. Gak ada permainan yang bener-bener maksimal yang dibuat oleh Alex Pastor yang katanya raja taktik. Yang berhak bicara Indonesia nggak logis itu cuman ST. Kenapa? Karena dia tahu seluk-beluk timnas Indonesia. Dia tahu bagaimana performa timnas Indonesia. Tapi apa? Apa yang STY ngomong kayak begitu? Enggak juga, Bos. Dia yakin, dia optimis timnas Indonesia lolos walaupun butuh proses. Prosesnya dalam artian apa? Bukan yang di round 3 tapi di round 4 misalkan realistisnya, atau misalkan di round 5 realistisnya. Tapi ada change, setidaknya ada doktrin yang masuk ke otak kita untuk kita jadikan mindset bahwa timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia walaupun sulit. Tapi tidak menutup kemungkinan, bukan berarti nggak logis juga gitu maksudnya. Gue geram nih jujur, gue kesel. Kalau misalkan oke gini deh, kalau misalkan lu ngomong timnas Indonesia nggak logis masuk ke Piala Dunia, kalau misalkan kita masih di round 1 misalkan. Kita kan masih di round 1 nih misalkan. Kita di round 1, lu ngomong Indonesia nggak lolos, Indonesia nggak bakal lolos ke Piala Dunia, nggak logis. Kita masih bisa wajarin Bos, karena kita tahu itu emang nggak logis. Tapi ketika setelah kita masuk ke round 2, peluang mindset itu mulai muncul. Masuk ke round 3, mindset itu makin berkembang. Round 4, harusnya kita bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi faktanya nggak bisa Bos. Orang baru itu tuh nggak kadang tuh sok tahu dan nggak tahu menaus tentang segala hal, tentang seluk-beluk yang terjadi sebenarnya. Apalagi karena mereka orang baru, mereka tuh tidak punya ikatan intens, hubungan yang intens terhadap timnas Indonesia, terhadap para pemain. Mereka tuh nggak punya semangat buat membawa merah putih ini terbang tinggi.
Ya secara apa, ya mereka orang Belanda yang tiba-tiba "Halo mau nggak ngelatih timnas Indonesia?" Baru berapa bulan ngelatih, nggak punya lah jiwa nasionalismenya terhadap tanah air. Setidaknya punya rasa profesionalisme lah untuk benar-benar berjuang, apa namanya, totalitas untuk membawa, bangsa ini, bangsa kita itu terbang tinggi. Kan lu digaji juga Bos, bikin kesel kan kalau kayak gini kan. Gua nggak mau lama-lama lah, intinya gue cuman mau, apa namanya, meluapkan lah sisi daripada emosi gua yang gua nih bacanya jujur gua agak kesel ya, gua emosi cuy. Bisa-bisanya lu orang baru, lu ngomong bahwa kita tuh nggak logis ke Piala Dunia, kita logis. Kalau lu ngomong di round 1 kita nggak logis masuk ke Piala Dunia, kita wajarin, tapi ini round 4 Bos, perjalanan udah sejauh ini, 2 tahun lebih kita berjuang di sini. Tapi faktanya apa ya, ya fucked up lah kayak gini nih. Harapan kita ya Indonesia menemukan pelatih yang benar-benar mereka itu pelatih yang datang benar-benar punya jiwa yang benar-benar sportivitasnya tinggi, punya karakter yang kuat dan benar-benar cinta terhadap merah putih lah. Walaupun kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwa ya mereka orang asing, mereka nggak sepenuhnya benar-benar totalitas buat bangsa kita. Tapi setidaknya ada rasa profesionalitas dan punya ikatan kuat terhadap para pemain, negara maupun para supporter timnas Indonesia yang kita ini fanatik banget lah dengan, sepak bola. Ya mungkin gitu aja, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk di-like, di-komen, di-share, dan di-subscribe, dan jangan lupa untuk join Discord kita buat kita bisa ngobrol, bahas, diskusi apapun itu mulai dari pertandingan sepak bola, timnas Indonesia, Liga Super League, terus juga ada timnas, luar negeri, Eropa, klub-klub Eropa dan lain sebagainya maupun olahraga-olahraga lainnya semuanya kita bisa diskusikan dan kita bisa obrolin di Discord yang ada linknya di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.